Narkoba, salah satu yang menjadi pembicaraan dan momok di masyarakat, entah di TV. Aksi kejar-kejaran terjadi di pelataran parkir apartemen di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi pun akhirnya menangkap bandar narkoba. Dari dalam tas yang dibawa pria berusia 31 tahun ini, polisi menemukan 1 paket besar sabu. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kunci apartemen yang langsung membuat polisi curiga. Polisi dan pengedar narkoba kemudian melanjutkan penggeledahan ke sebuah unit apartemen. Dari dalam apartemen 1 orang kembali ditangkap. Saat menggeledah, polisi menemukan 3 paket besar sabu dan ribuan pil ekstasi dari dalam koper pakaian yang disembunyikan dalam lemari. Penangkapan merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 3 pelaku sebelumnya dengan jumlah barang bukti 2,5 kg sabu. 2 orang tersangka, 1 perempuan, kemudian 1 lagi laki-laki. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Kanit 1 AKP Arif Purnama, ditemukan beberapa paket sabu-sabu dan ada juga di dalam plastik beberapa paket ekstasi. Jumlahnya sepertinya ribuan ya, nanti akan kami hitung kembali. Kemudian ini merupakan proses pengembangan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami menangkap ada 3 orang, itu di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian kami terus lidikin dari hasil keterangan informasi yang kami kumpulkan, berkembang ke arah peredaran narkoba yang dilakukan oleh kedua orang ini. Sosial media. Tahu tidak kamu, inilah yang harus kamu hindari. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutnya dengan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis ataupun semi-sintetis. Pada dasarnya, narkotika memiliki manfaat dan khasiat dalam bidang ilmu pengobatan serta kesehatan, terutama dalam bidang penelitian ilmu farmasi atau disebut dengan farmakologi. Tapi karena penggunaannya di luar pengawasan dokter, dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika menjadi bahaya internasional yang mengancam. Mengancam. Pertama, menurunnya kesadaran, hilang ingatan, dan tidak nyambung saat diajak bicara. Kedua, dehidrasi berujung pada serangan panik, halusinasi, dan sakit dada. Ketiga, memaksa otak bekerja tidak semestinya. Keempat, kecanduan sehingga mesti berhadapan dengan kepolisian karena melanggar hukum. Kelima, kematian. Pemerintah pun terus menggalakkan aksi yang dinamakan dengan P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung aksi ini diantara lain: pertama, memperbanyak edukasi tentang bahaya narkoba dimulai dari diri sendiri kemudian ke orang-orang sekitar. Kedua, sibukkan diri dengan kegiatan positif sehingga kamu tidak akan sempat atau terpengaruh dengan godaan narkoba. Ketiga, menjadi pelopor yang baik karena ini berpengaruh pada pergaulan. Contohnya, jika kamu merokok, maka orang-orang di sekitarmu pelan-pelan ikut terpengaruh dan ikut untuk coba-coba. Keempat, walaupun kamu bukan seorang pemakai, tapi jangan sampai kamu sebagai pengedar, karena narkoba benar terlarang. Peredaran gelap pun marak terjadi, ujung-ujungnya kamu malah tertangkap polisi. Kelima, tanamkan nilai agama sejak kecil. Ini penting karena ajaran agama selalu mencakup nilai moral dan etika, sehingga kita terminimalisir dari pengaruh modernisasi yang berunsur negatif. Untuk informasi tambahan, setiap tanggal 26 Juni diperingati sebagai HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional sebagai simbol aksi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Akhir kata dengan pantun,
pergi ke kampus bawa buku. Tuntut ilmu dengan teliti. Sayangilah masa depanmu. Jangan narkoba yang didekati. Terima kasih semuanya. Thank you.